Halo semuanya, selamat datang di 90 menit bola. Kita awal informasi kali ini dari kabar Justin Hubner dan Ivar Jenner tak bisa berkuat timnas di Asian Cup. Manajer timnas Indonesia Sumarji memberi sinyal Justin Hubner dan Ivar Jenner tak bisa ikut Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Sebab hingga saat ini belum ada kejelasan dari pihak klub untuk melepas pemain tersebut. Sintayong memanggil sebanyak 7 pemain abroad untuk menjalani pemusatan latihan di Bali. Namun tampaknya beberapa pemain mengalami kendala untuk bisa bergabung memperkuat timnas Indonesia di Piala ASEAN 2024. Mengingat Piala ASEAN bukan kalender FIFA, sehingga klub punya hak untuk tidak melepas pemainnya. Walaupun sudah ada pemain abroad yang akan bergabung seperti Ronaldo Kuateh, dan juga akan menyusul seperti Asnawi Mangkualam, Pratama Arhan, dan Marcelino Ferdinand. Ada Erling Caraga, Sintayong tak khawatir timnas tanpa strike. Pelatih timnas Indonesia Sintayong tak ingin ambil pusing soal Rafael Strike yang tidak dilepas klubnya Brisbane Roar jelang Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Ia tak risau karena ada sosok Hoki Caraga. Sin memanggil 33 nama untuk menjalani pemusatan latihan di Bali. Strike merupakan salah satu pemain yang dipanggil dalam daftar tersebut. Akan tetapi menurut kabar yang beredar, Strike baru akan dilepas Brisbane Roar andai timnas Indonesia melaju ke semifinal. Dengan begitu praktis striker berusia 21 tahun tersebut tidak akan memperkuat skuad Garuda selama fase grup. Terkait hal tersebut, Sin sama sekali tidak risau. Juru taktik asal Korea Selatan ini sudah menyiapkan strategi lain dengan mengandalkan Erling Hoki Caraga. Rizky Ridho capek Persija pindah-pindah home base. Back Persija Jakarta Rizky Ridho sudah mulai bosan selalu menumpang di stadion lain saat memainkan laga kandang di Liga 1 Indonesia. Menurut Rizky Ridho itu jelas salah karena sesuai nama, Persija harusnya memainkan laga kandang di Jakarta sebab klubnya bukan Persija Bali atau Persija Bogor. Untuk itu dalam momen merayakan hari ulang tahun Persija yang ke-96, Rizky Ridho mau Macan Kemayoran punya stadion sendiri di Jakarta, tak menyewa lagi seperti yang ada saat ini. Kabar baiknya, Direktur Persija Jakarta Muhammad Prapanca mengungkapkan bahwa jajaran manajemen tengah mempersiapkan suatu yang revolusioner untuk mendanai satu abad Persija. Salah satunya adalah membangun stadion sendiri. Menanggapi rencana tersebut, Rizky Ridho memberikan dukungan penuh sebab Persija Jakarta sendiri memang cukup kesulitan untuk bermain di Jakarta. Dia tidak ingin Macan Kemayoran, julukan Persija, bermain di luar Jakarta seperti yang terjadi selama ini. Gila, 7 pemain Persebaya diincar klub lain. Sebanyak 7 pemain andalan Green Force dilaporkan masuk radar klub-klub besar seperti Persib Bandung, Persija, PSS Semarang, hingga Arema FC. Ke-7 pemain tersebut menjadi incaran karena kontrak mereka mendekati akhir, menjadikan mereka target potensial. Manajemen Persebaya tentu harus bergerak cepat jika ingin mempertahankan komposisi skuadnya. Jika tidak, perpindahan besar-besaran bisa saja terjadi di akhir musim nanti. Nama pertama yang diincar klub lain adalah Octavianus Fernando. Kemudian ada Rizwan Lauhin yang diincar Persija Jakarta. Di posisi penjaga gawang, nama Hernando Ari menjadi sorotan utama. Kiper utama timnas Indonesia ini sudah lama diincar PSS Semarang dan Persija Jakarta, terutama kontraknya habis pada Januari 2025. Kadek menjadi incaran potensial Persib Bandung yang memang sedang mencari bek tambahan untuk mengarungi sisa musim. Klub seperti PSIS, Arema FC, dan Persija Jakarta disebut-sebut tengah memantau perkembangan Kasim Botan. Lalu ada Andre Octavian Syah, gelandang bertahan muda milik Persebaya Surabaya, juga dalam posisi rawan hengkang. Nama terakhir dalam daftar ini adalah Mikel Tata, bek kiri muda yang tengah mencuri perhatian. Kontraknya yang habis di akhir musim menjadikannya target potensial di bursa transfer mendatang.
Arema lega regulasi U23 dihapuskan sementara. Operator kompetisi PT Liga Indonesia baru menangguhkan regulasi wajib menurunkan pemain U23 sebagai starter. Kebetulan saat ini stok pemain muda Arema menipis. Itu tak lain setelah Ahmad Maulana dan Akran Fikri dipanggil timnas Indonesia. Sebenarnya Arema FC masih punya Salim Tuharia, Ihsan Lestaluhu, dan Tito Hamzah yang masuk kategori U23. Namun saat ini Salim mengalami cedera, sedangkan Ihsan dan Tito masih minim jam terbang. Dengan ditangguhkannya regulasi wajib U23, pelatih Arema FC bisa leluasa menyusun starting 11. Setidaknya dalam 2 pertandingan terdekat melawan Persita dan Persebaya. Namun jika Ahmad dan Arkan Fikri terpilih masuk dalam 23 pemain di Piala Asia nanti, Arema harus mencari pengganti kedua pemain itu sampai awal tahun 2025. Kesabaran Bojan Hodak menunggu performa apik Maelson 5. Penyerang asing Persib Bandung Maelson 5 masih belum nyetel dengan gaya permainan tim. Hal itu membuat 5 tak kunjung menunjukkan kualitasnya. Namun pelatih Bojan Hodak tetap sabar dan memberi kepercayaan bagi pemain asal Cape de Verde itu. Maelson 5 bergabung dengan Persib di awal musim ini. Penyerang 30 tahun ini diproyeksikan sebagai pelapis David da Silva dan Ciro Alves di skuad Maung Bandung. Namun sejak awal kedatangannya, 5 tampak kesulitan beradaptasi. Terbaru 5 tampil kurang memuaskan di pertandingan lanjutan grup F AFC Champions League 2 antara Persib versus tuan rumah Port FC. Di pertandingan yang berakhir 2-2 ini 5 beberapa kali menyia-nyiakan peluang hingga ditarik keluar di menit ke-65. Meski penampilannya jauh dari yang diharapkan, pelatih Persib Bandung Bojan Hodak tetap memberi 5 kepercayaan untuk terus beradaptasi dengan Persib Bandung. Bojan Hodak kembali rayu Asnawi Mangko Alam gabung Persib. Bojan Hodak dan Asnawi Mangko Alam sempat bersama-sama ketika berada di PSM Makassar pada Liga 1 musim 2019-2020. Namun kebersamaan keduanya tidak berlangsung lama. Juru taktik asal Kroasia tersebut memutuskan hengkang setelah kompetisi Liga 1 dihentikan karena mewabahnya virus corona di Indonesia. Bojan mengaku tahu betul dengan sosok Asnawi Mangko Alam. Keduanya pun masih menjalin hubungan baik. Pelatih berusia 53 tahun ini bahkan sempat melontarkan candaan kepada Asnawi untuk bergabung dengan Persib. Namun keinginan Bojan itu sulit terrealisasi lantaran terkendala budget. Saya bercanda kapan dia akan gabung ke Persib, tapi ini soal uang dan Port FC membayarnya dengan layak, jadi ini yang menjadi masalah, ucap Bojan Hodak. Dalam laga Persib kontra Port FC, Asnawi tampil cukup apik. Pemain atau bermain di posisi sayap kanan, punggal timnas Indonesia ini sukses mencatatkan 1 assist untuk gol yang dicetak oleh Lonsana Dombuya di menit ke-18. Hasil lengkap dan klasemen sementara BRI Liga 1. 1 gol Marco Simic dan 1 gol Gustavo Almeida membuat Persija menang 2-0 atas Persik Kediri. Sementara di pertandingan lainnya, Gali Vrietas berhasil tampil gemilang dan membawa PSIS Semarang menang 1-0. Lawannya adalah Semen Padang. Dan berikut ini klasemen sementara BRI Liga 1. Persebaya masih memuncaki klasemen. Persija yang baru saja menang naik ke peringkat ke-4, selisihnya 3 poin aja dari Persebaya. Sementara itu Persib Bandung dan Borneo FC membuntuti Persebaya. Persib hari ini pertandingannya ditunda ya versus Bali United. Di zona papan tengah sampai papan bawah nih, Persik Kediri yang kalah tadi tertahan di peringkat 10. Sementara PSIS Semarang yang baru saja menang menjauh sementara dari zona degradasi dan naik ke peringkat 13.